wabarakatuh. Halo soleh-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin memperkenalkan nama Ustazah terlebih dahulu. Karena Ustazah adalah pengajar baru di SD Muhammadiyah 3 Ikram. Jadi, nama Ustazah adalah Ustazah Miftahul Jannah. Kalian bisa memanggil Ustazah dengan Ustazah Miftah. Dan hari ini Ustazah akan mengajari kalian mata pelajaran akidah akhlak. Mari kita simak pembelajarannya bersama-sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai hamba, kita harus beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Kenapa kita itu harus beriman? Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang sesat. Nah, tahukah kalian apa itu iman? Jadi, iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah yaitu kita percaya di dalam hati dan kita meyakini dan kita membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui dan memahami perintah beriman kepada kitab Allah, kita juga harus mengetahui pengertian dari kitab-kitab Allah. Jadi, kitab itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata bayak tubuh kitaban, yang artinya tulisan yang memiliki makna. Sedangkan kitab menurut istilah yaitu kalam, atau disebut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu dikumpulkan dan disusun dalam satu bagian yang utuh, baik itu berupa lembaran-lembaran atau suhuf maupun yang sudah menjadi buku-buku atau kitab. Nah, hal itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 7 yang bunyinya, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Artinya adalah, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan yang perlu kalian ketahui, jadi selain kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran juga disebutkan adanya suhuf atau sahifah. Jadi secara bahasa, suhuf itu berarti lembaran, sedangkan secara istilah suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana suhuf ini diturunkan kepada para nabi atau rasul, yaitu yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman kepada manusia dalam menjalankan agama Islam, tetapi dia masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab dan suhuf itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kitab dan suhuf itu diturunkan pada masa yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya keduanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi Allah ketika menurunkan kitab dan suhuf itu jadi diturunkan tahap demi tahap. Kenapa demikian? Karena itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan manusia pada saat itu. Jadi suhuf maupun kitab yang diberikan dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengalami penyempurnaan. Nah, sebagai puncak dari kesempurnaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Al-Quran itu adalah penyempurna untuk seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sebagai buktinya, suhuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19 yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya adalah sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dan Musa alaihissalam. Kitab dan suhuf itu merupakan sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu disampaikan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi awalnya wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Kemudian lembaran-lembaran itu lalu disatukan menjadi sebuah buku besar dan disusun secara sistematis sesuai dengan petunjuk Rasul secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian persamaan dan perbedaan dari kitab dan suhuf agar kalian lebih memahaminya. Jadi, persamaan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf itu sama-sama merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penerima kitab dan suhuf itu hanya nabi dan rasul saja. Sedangkan perbedaannya adalah, satu, isi kitab itu lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada manusia untuk diketahui dan diikuti, sedangkan suhuf itu tidak wajib disampaikan. Yang terakhir, kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu tidak dibukukan. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai, dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada solih-solihah semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati solih-solihah semuanya. Baiklah, Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.